Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah yang solihah, cantik dan pintar, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita walaupun masih lewat suara. Semoga ibu dan akhwati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh al-Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah, untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tema seputar parenting. Untuk kali ini judulnya mendisiplinkan anak usia mumayyiz. Usia mumayyiz adalah kisaran 7-14 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Karena usia 15 tahun adalah usia paling telat anak dikatakan balik. Bahkan mimpi basah bisa dialami anak laki-laki di usia sebelum itu. Sedangkan anak perempuan balighohnya bisa di usia 11 tahun, bahkan usia 9 atau 10 tahun. Sudah banyak anak perempuan yang mengalami haid di usia ini. Memang tidak ada kesepakatan ulama untuk mematok umur karena masing-masing anak berbeda tumbuh kembang. Ada yang pesat dan ada pula yang lambat. Namun sebagian ulama menetapkan usia mumayyiz di usia 7 tahun, di mana anak ditandai dengan aktifnya akal. Disebut juga anak berakal. Usia 7 tahun juga kesiapan anak dalam belajar, ditandai dengan perintah sholat ada di usia ini. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqo, ahli fikih dari Suriah, mumayyiz adalah selesainya seorang anak dari fase at-tufulah dan fase at-tufulah itu adalah fase anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudorot untuk dirinya. Seorang anak yang sudah mumayyiz sudah kelihatan fungsi akalnya. Az-Zarqo menyebut mumayyiz adalah fase usia dari 7 tahun sampai ia akil baligh yang ditandai haid untuk anak putri dan mimpi basah untuk anak putra. Kepentingan memahami tumbuh kembang anak di usia ini agar orang tua dapat memahami anak, taraf berpikir dan juga emosional anak, sehingga memberikan pendidikan yang tepat sesuai perkembangannya. Sisi lain agar orang tua dapat membuat program untuk mencapai target-target pendidikan dari capaian kepribadian Islam anak di level usianya, membuat standar-standar yang baku yang merujuk kepada konsep pendidikan Islam. Ibu dan akhwati fillah, usia mumayyiz hanya dikenal dalam Islam. Usia di mana anak sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang membahayakannya, mana perangai yang baik dan buruk dari ayah bundanya, sehingga anak bisa memilih mau ikut siapa dalam pengasuhan, apakah ibunya atau ayahnya. Mana yang salah berdasarkan nalarnya sebagaimana informasi yang sudah dia terima dan standar-standar halal haram yang diajarkan kepadanya. Perkembangannya bisa kita dapati pada anak mumayyiz antara lain. Yang pertama, akalnya sudah sempurna dan aktif. Karena seluruh komponen berpikir anak berupa fakta yang terindra, panca indera,
otak, dan informasi terdahulu bisa berproses dengan sempurna, hingga kemampuan anak mengikat informasi terdahulu dengan fakta bisa dilakukan dengan baik, sehingga anak memiliki pemahaman. Yang kedua, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Dan juga anak sudah mulai memiliki pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, sudah bisa mandiri mengurusi dirinya, makan dan minum sendiri, mandi dan berpakaian sendiri, buang hajat sendiri, tidur dan istirahat sendiri. Yang keempat, anak mumayyiz sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari syariah Islam sudah diperintahkan padanya, walau ketika dia melanggarnya itu tidak dihisab dan tidak berdosa, seperti perintah sholat dan dipisahkan tempat tidurnya di usia 7 tahun. Jika tidak melakukan sholat di usia 10 tahun, maka dipukul bila diperlukan. Yang kelima, terkait dengan muamalah seperti jual beli, anak mumayyiz sudah boleh belanja sendiri dengan izin dan pengawasan orang tua. Karena di usia ini anak sudah bisa membedakan uang 5.000 misalnya ya, atau uang 10.000. Dan kalau ada kembalian dari transaksi jual belinya, anak sudah bisa menghitung dan tidak bisa untuk dibohongi. Begitupun perkara muamalah lainnya, semisal pinjam meminjam, hutang piutang, sesuai dengan level berpikirnya. Yang keenam, tentang aurat anak mumayyiz juga sudah diperintahkan, semisal aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram dan juga non-mahram. Berikut juga adab-adab bergaul dengan lawan jenis, tidak berkhalwat, dan juga tentang kehidupan yang terpisah. Meminta izin memasuki kehidupan khusus orang tua di 3 waktu aurat sebelum subuh, sesudah zuhur, dan sesudah isya. Nah, untuk tumbuh kembang anak di usia ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ada aspek fisik, akal, emosional, sosial, dan bahasa. Di usia ini, anak telah melewati masa kanak-kanaknya untuk beralih kepada masa sekolah. Adapun pertumbuhan dan perkembangan anak mumayyiz adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi fisik. Pertumbuhan fisiknya itu tidak lagi sepesat usia kanak-kanak, mulai melamban namun gerakannya cukup aktif dan juga membutuhkan eksplorasi yang lebih luas di luar rumah. Gerak melompat, berlari kencang, menendang, dan atraksi-atraksi lainnya sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Karenanya anak seusia ini memiliki hobi bersepeda, olahraga, dan lain-lain yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua, dari segi akal. Anak usia mumayyiz sudah memiliki metode berpikir rasional dan selalu menginginkan kebenaran dalam berpikir sesuai dengan fakta yang dapat dia indra secara langsung. Dia akan menolak informasi yang tidak benar jika bertentangan dengan fakta yang ada. Berpikirnya sudah naik ke level yang lebih tinggi, berpikir tentang perkara yang gaib, maka bukti atau dalil yang pernah dia serap sebelumnya, nah itu jadi referensi buat dirinya untuk membenarkan perkara yang gaib, semisal tentang pencipta, tentang malaikat, tentang hari kiamat, dan lain-lain. Nah, berpikirnya tidak hanya tentang perkara yang konkret, tapi juga perkara yang tidak bisa diindra secara langsung. Yang ketiga, dari emosional. Nah, emosionalnya lebih bisa terkendali karena sudah banyak mendapatkan pemahaman yang dapat mengontrol perilakunya. Memang masih mudah terpancing, namun sejatinya masih mudah diarahkan sesuai dengan standar perilaku yang sudah dia terima, semisal halal dan haram. Namun akan sulit juga dikendalikan bila pemahaman anak sebelumnya adalah sangat bebas atau liberal. Dia tidak mengenal adab dan juga tidak dipahamkan syariat Islam. Yang kelima, dari sisi sosialnya. Sosialnya ini sedang berada di tengah-tengah kelompok teman sebaya, sudah bisa berempati pada orang lain dan mulai memiliki persahabatan yang kuat.
bisa saling tolong-menolong dengan teman, dan bekerja sama di dalam tim untuk mengerjakan kebaikan. Yang kelima, dari segi bahasa, di usia 7 tahun sudah mulai gemar belajar membaca dan menulis, dan juga sudah bertambah kosakata dan bahasanya. Nah, ini sudah mulai jelas ya pelafalannya dan sudah bisa untuk kita mengerti. Berikutnya, usia 8 tahun sudah mulai bisa menyusun kalimat dalam tulisan, komunikasinya pun semakin baik. Di usia 9-10 tahun, cara bicaranya sudah mulai mendekati cara bicara orang dewasa dan sudah mulai pandai menulis cerita atau sebuah ide. Ibu dan akhwati fillah, tujuan dalam mendidik anak usia mumayyiz harus berkesinambungan dengan tujuan pendidikan sebelumnya, yaitu pendidikan anak usia dini, yaitu membentuk kepribadian Islam. Bila di usia dini adalah tahapan menyiapkan seluruh potensi anak dalam tumbuh kembang kepribadian Islam, maka di usia mumayyiz melatih dan membiasakan memiliki kepribadian Islam. Bila di usia dini hanya memerlukan stimulasi diri kebutuhan jasmani, proses berpikir, dan kebutuhan naluri, maka di usia mumayyiz membutuhkan penawanan kedisiplinan untuk mendapatkan jasmani yang sehat dan kuat dalam proses berpikir dan dalam memenuhi kebutuhan naluri serta pengendaliannya. Ali bin Abi Thalib karomahullahu wajhah berkata bahwa anak di usia 7 tahun pertama itu dilayani bagaikan raja, karena seorang raja membutuhkan orang-orang yang memenuhi segala keperluannya dan juga dapat menyenangkan hidupnya. Curahan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab atas keselamatan harus diberikan agar kelak anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi fisik, psikis, dan pikiran yang mengagumkan. Berikutnya 7 tahun kedua, yaitu 8-14 tahun. Maka perlakukan anak bagaikan tawanan perang, di mana Ananda berjalan dalam koridor perintah dan larangan. Tentunya di sini perintah dan larangan Allah dalam artian koridor syariah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu sholat bila dia telah berusia 7 tahun, dan apabila dia berumur 10 tahun, pukullah dia karena meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini artinya anak usia mumayyiz sudah bisa didisiplinkan dengan pembiasaan dan juga latihan-latihan. Saat usianya 10 tahun, anak bisa disiplin penuh. Nah, inilah yang dimaksud menawan anak. Dilakukan dengan pembelajaran yang terjadwal, rangkaian program belajar yang senantiasa diikuti dengan senang hati tanpa membutuhkan stimulasi yang sulit. Dalam proses berpikir, anak usia mumayyiz sudah bisa diajak berpikir benar dan mulai kuat memegang apa yang dia pahami untuk dia ikatkan dengan perbuatan. Juga sudah bisa berpikir politis dalam mengurusi urusan-urusan, baik urusan dirinya maupun urusan orang lain. Dalam memenuhi naluri, mengingat proses berpikirnya sudah lebih terlatih dan terbiasa, maka anak usia mumayyiz sudah mampu menimbang amalnya dengan syariah dan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Pengendalian emosional juga sudah cukup memadai secara mandiri, seperti mengendalikan kemarahannya, menahan keinginan, dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan terbaik, dan juga tidak selalu merepotkan ayah bunda. Sebagaimana tawanan perang yang ingin bebas, tidak mau terkungkung dalam penjara, demikian pula anak usia mumayyiz akan selalu ada baginya hasrat untuk keluar dari pola kedisiplinan. Karenanya orang tua harus selalu mengawal, dan ketika Ananda mencoba untuk keluar dari penawanan tersebut, anak segera didisiplinkan dan dibuat aturan-aturan yang lebih ketat dalam lingkaran syariah Islam. Adapun dalam menawan Ananda dalam kedisiplinan ini, di samping dengan pelatihan dan pembiasaan membentuk habits atau kebiasaan, juga di sini membutuhkan ketauladanan orang tua dan guru. Berikutnya dengan hukuman
bila melanggar kedisiplinan dan memberikan reward setiap kebaikan yang dilakukan. Usia mumayyiz adalah fase penentu untuk mencapai seluruh dasar-dasar ilmu, dasar-dasar keimanan, dasar-dasar dalam artian membuat pola dasar bagi terbentuknya kepribadian Islam anak. Sekiranya pola dasar ini sudah terbentuk, maka setelah usia 10 tahun, orang tua hendak mendesain anak sesuai potensi yang hendak dilejitkannya akan lebih mudah insya Allah. Namun, melejitnya potensi anak ini dan anak mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan potensinya tetap dari koridor pola pikir yang islami dan pola sikap yang islami. Lalu seperti apakah sosok anak-anak mumayyiz di negeri ini? Apakah anak kelas 5 SD negeri di dunia pendidikan kita mereka sudah siap menghadapi usia balik? Apakah mereka sudah menjadi sosok yang dewasa ketika mengalami haid? Apakah anak laki-laki kita ketika sudah ihtilam atau mimpi basah dikatakan dewasa? Nah, dalam sistem pendidikan sekuler seperti saat ini, tidak ada target kurikulum dibuat untuk mengantarkan anak ke jenjang mukallaf dan anak siap menerima beban syariah Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita yang di SD, menurut pandangan Islam, ketika mereka sudah mengalami haid atau ihtilam, maka wajib baginya sholat, menutup auratnya, dan mengatur pergaulannya dengan aturan Islam. Dan seluruh amalnya terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aturan ini tidak ada dalam kehidupan pendidikan formal kita yang notabene memisahkan agama dari kehidupan anak-anak kita. Ibu-ibu dan akhwati fillah, dalam tarikh Muslim seringkali kita mendengar atau membaca bahwa generasi terdahulu, khususnya para ulama dan ilmuwan di era khilafah Islam, mereka menjalani masa-masa mumayyiznya sungguh mempesona dan luar biasa. Mereka generasi yang sudah tampak kesolehannya sejak usia kanak-kanak dan tampak sebagai anak-anak yang serius dan tekun belajar. Sebutlah Imam Syafi'i. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dan di usia 12 tahun Syafi'i kecil sudah hafal kitab gurunya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Beliau bercerita, "Aku telah menghafalkan Al-Quran saat berusia 7 tahun dan menghafal Al-Muwatta, buah hadis yang disusun Imam Malik, saat berusia 10 tahun." Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh gurunya selama 10 tahun itu hanya dihafal oleh Imam Syafi'i dalam 9 hari di usia 13 tahun. Sungguh fenomena belajar seperti itu menunjukkan kecintaan pada ilmu dan mengambil berkah dari ilmu. Bahkan Imam Syafi'i bukanlah orang yang berkecukupan dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menguasai berbagai sakofah Islam, khususnya ilmu hadis. Imam Syafi'i mengatakan, ketika aku telah menghafalkan Al-Quran 30 juz, aku masuk masjid. Aku mulai duduk di majelisnya para ulama, mendengarkan hadis atau pembahasan-pembahasan lainnya. Aku pun menghafalkannya juga. Ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa ia berikan padaku untuk membeli kertas atau buku untuk mencatat. Jika kulihat bongkahan tulang yang lebar, kupungut, lalu kujadikan tempat menulis. Apabila sudah penuh, kuletakkan di tempayan yang kami miliki. Ibnu Al-Jauzi dalam Sifatus Sofwah dan Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Dimashqi. Meski dalam kekurangan, Imam Syafi'i kecil memiliki kecintaan terhadap ilmu, melebihi orang lain, dan mampu menguasai berbagai ilmu seperti hadis, bahasa Arab, dan syair-syair yang mengantarkannya menjadi mufti di usia 15 tahun. Kelak beliau menjadi seorang ulama di bidang fikih dan dikenal kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum. Tidak berbeda dengan Imam Syafi'i, masa kecil Imam Bukhari penuh dengan perjalanan ilmu. Selalu haus dan antusias untuk belajar menguasai berbagai ilmu. Beliau rajin menghadiri majelis-majelis ilmu dan duduk bersama para masyayikh untuk menyerap ilmu, khususnya ilmu hadis.
Ada pula ilmuwan Ibnu Sina yang dikenal sebagai ahli kedokteran dan peletak dasar ilmu-ilmu kedokteran yang menjadikan Al-Quran sebagai azas dalam menggali ilmu-ilmu kedokteran. Ia adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan penulis ternama hingga namanya dikenal di barat dengan nama Avicenna. Sejak usia 5 tahun, Ibnu Sina kecil sudah menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab dan sakofah Islam secara mendalam. Beliau dikenal sangat rajin dan mencintai ilmu sejak kecil. Ilmu kedokteran itu beliau pelajari di usia 16 tahun sebagai spesifikasi ilmu karena beliau seringkali melakukan perawatan terhadap orang-orang sakit. Maka beliau mengembangkan ilmu pengobatan dan mengembangkan metode-metode pengobatan, lalu ditulis, yang kelak Ibnu Sina diakui sebagai bapak pengobatan modern. 3 sosok tokoh di atas, mereka terdidik dengan pendidikan Islam. Konsep dan metode pembelajarannya dibangun berdasarkan akidah Islam, sehingga mereka cemerlang sejak usia mumayyiz, memiliki kepribadian Islam yang tangguh, dan menguasai berbagai bidang ilmu dan sakofah Islam. Ketika usia mereka melewati 15 tahun, potensi mereka melejit di satu bidang ilmu dan menjadi rujukan dalam bidang tersebut. Sisi lain, kehidupan perjalanan ilmu mereka didukung oleh sistem terbaik, yaitu sistem Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah yang memberikan dorongan dan fasilitas bagi perjalanan ilmu mereka. Banyak sekali kisah-kisah ulama dan ilmuwan yang telah berjasa dalam ilmu pengetahuan bagi dunia. Di samping 3 tokoh yang disebut di atas, ada juga Ibnu Firas, penemu pesawat terbang, ada Ibnu Hayyan, ahli di bidang kimia, Ibnu Battuta, Ibnu Rushd sebagai seorang filsuf, dan lain-lain. Mereka adalah umat terbaik yang hadir di tengah-tengah manusia, menyerukan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Semoga Allah mudahkan ayah dan bunda dalam mendisiplinkan ananda di usia mumayyiz, sehingga dapat mencapai kegemilangan di usia belia, seperti para ulama dan juga ilmuwan muslim terdahulu, sebagai bagian dari khair ummah. Mereka gemilang di zamannya dan namanya harum hingga akhir zaman. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.